Selamat siang pemirsa, saya Anggi Anissa akan menemani siang Anda selama 4 menit ke depan dengan berita terkini dan teraktual. 100 dokter gugur akibat COVID-19, kondisi ini juga berdampak bagi sekolah kesehatan. 7 bulan sejak laporan kasus pertama kasus COVID-19 di Indonesia, kasus COVID-19 per tanggal 4 September 2020 mencapai angka 184.268 positif COVID-19. 132.055 telah dinyatakan sembuh dan 7.750 meninggal dunia. Perkembangan COVID-19 akhir-akhir ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan akibat penerapan protokol kesehatan yang kurang ketat. Berdasarkan data yang dirilis gugus tugas COVID-19 per 4 September tersebut, dari 7.750 angka kematian, 100 diantaranya adalah tenaga medis, yaitu dokter yang gugur saat menjalankan tugasnya. Berkaca pada jumlah angka kematian ratusan tenaga medis tersebut, hal ini menimbulkan dampak secara tidak langsung pada sekolah kesehatan. Salah satu dampak yang ditimbulkan adalah persepsi wali murid yang menganggap bahwa nantinya anak-anak mereka yang lulus dari sekolah kesehatan juga akan mengalami serta menangani hal yang sama dengan para tenaga kesehatan saat ini. Dan yang menjadi puncak kekhawatiran mereka adalah takut jika anaknya nanti gugur saat menjalankan tugasnya sebagai tenaga kesehatan. Kekhawatiran wali murid ini menyebabkan minimnya jumlah siswa baru yang masuk ke sekolah kesehatan. Berdasarkan data yang dihimpun redaksi kami, dari 4 SMK kesehatan yang ada di Kabupaten Jember, semuanya mengalami penurunan jumlah siswa baru yang masuk ke sekolah mereka tahun ini. Salah satu sekolah kesehatan swasta, yaitu SMK 4 Pancasila Ambulu, menyampaikan bahwa penurunan jumlah siswa yang dialami SMK 4 Pancasila Ambulu cukup signifikan. Tahun lalu, SMK 4 Pancasila Ambulu mendapatkan 125 siswa baru. Namun, untuk tahun pelajaran 2020-2021 ini hanya mendapatkan 80 siswa baru. Terjadi penurunan sebanyak 36% jumlah siswa baru yang masuk ke SMK 4 Pancasila Ambulu. Tentu ini menjadi sebuah kekhawatiran bagi semua sekolah kesehatan jika pandemi COVID-19 tidak segera berakhir. Maka bukan tidak mungkin jika tahun berikutnya juga akan mengalami penurunan jumlah siswa baru. Berdasarkan hasil survei internal yang dilakukan oleh SMK 4 Pancasila Ambulu kepada 100 responden, yaitu wali murid yang dipilih secara acak, dari 100 responden, 70 responden menjawab takut anaknya menjadi tenaga kesehatan, dan 25 responden menjawab tidak masalah jika anaknya menjadi tenaga kesehatan. Survei internal ini menggambarkan bahwa 75% wali murid merasa khawatir jika anaknya menjadi tenaga kesehatan. Kekhawatiran wali murid inilah yang menjadi salah satu faktor penurunan jumlah siswa yang masuk ke sekolah kesehatan. Dengan demikian, pihak sekolah harus bekerja keras untuk mengubah pola pikir wali murid tersebut, bahwa tidak perlu khawatir anaknya menjadi salah satu tenaga kesehatan, karena mereka mengemban tugas mulia yaitu melayani masyarakat di bidang kesehatan. Selain itu, saat mereka bertugas juga akan terlindungi oleh APD dari paparan virus. Tentu, perjuangan sekolah untuk meyakinkan para wali murid tidak akan maksimal jika tidak didorong peran serta pemerintah, yaitu dengan menyelesaikan pandemi COVID-19 di Indonesia ini. Harapan kita semua, pandemi segera berakhir dan semua aktivitas dapat berjalan normal kembali, tak terkecuali aktivitas pembelajaran di sekolah. Demikian berita yang dapat saya sampaikan. Selamat siang dan sampai jumpa.